What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Good Kids. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di suatu hari terdapat 4 anak yang lagi baca buku sambil ngerendam kakinya. Mereka pun disamper dan diajak main sama anak komplek yang lain. Namun mereka bilang kalau kegiatan yang bocah-bocah ini lakukan sama sekali gak berguna. Alhasil teman-teman sekompleknya pun langsung ninggalin mereka berempat yang dianggap gak seru itu. Singkat cerita, 8 tahun cerita berlalu. Keempat sahabat ini pun udah beranjak remaja. Malam itu Andy, Nora, Leon dan juga Spice lagi berpikir serius karena sebentar lagi mereka lulus SMA tapi gak pernah ngapa-ngapain cuy. Intinya mereka kayak nyesel gitulah karena kurang bergaul. Keesokan paginya terlihat Andy yang lagi kerja part-time di sebuah lapangan persewaan tenis. Di sana Andy dipercaya sebagai pelatih bagi para tamu yang datang ke lapangan itu. Saat itu seniornya datang dan bilang kalau di tempat latihan mereka itu ada satu hari yang mana pengunjungnya itu cuman ibu-ibu doang yang minta dilatih cuy. Pokoknya gemes-gemes banget dah mereka itu. Andy yang masih polos banget ini pun cuman iya-iya doang dan seakan gak tertarik dengan ajakan seniornya itu. Di sisi lain terlihat Nora yang lagi kerja juga di sebuah lab. Di sana Nora ke gap lagi lirik-lirik seniornya terus yang diketahui bernama Erlan ini cuy. Sementara di lain tempat, Leon ternyata menekuni olahraga bela diri dan menjadi pelatih bagi para anak komplek yang masih SD. Nah, di sini salah satu kakak dari anak didiknya itu datang dan berencana mengundang Leon untuk datang ke partinya. Leon pun dikasih kesempatan untuk mengajak teman-teman ke partinya si wanita bernama Tinsley ini. Sorenya Leon, Andy dan Nora OTW ke pantai. Mereka berniat untuk mengunjungi Spice yang kerja di sebuah restoran di dekat pantai. Singkatnya mereka pun sampai di tempat kerja Spice. Di sini Leon langsung ngumumin kalau dia diundang sama temennya untuk datang ke sebuah party. Leon berniat untuk mengajak ketiga sahabatnya itu untuk datang nemenin dia. Andy dan yang lainnya pun langsung oke-oke semua karena inilah kesempatan mereka buat bisa bergaul dan balas dendam sama masa SMA mereka yang nolep abis. Keesokan harinya Andy diminta oleh atasannya untuk mengajar di kelas yang berisikan tante-tante gemes. Mereka ini kayaknya cuman pengen gaya-gayaan doang cuy, karena kelihatan banget pada gak bisa main tenis sama sekali. Singkatnya sehabis kelas selesai, Tante Mona dan Tante Gaby mulai menggoda Andy. Mereka meminta Andy untuk ngajarin tante-tante ini ngajar tenis secara private. Andy yang gak ngerti kode dari si tante ini pun langsung menerima tawaran itu. Lalu ketika di rumah Andy dapat email dari Dania yang ternyata adalah gebetannya dari India. Dia pun dikirimin foto gebetannya yang langsung ngebikin Andy auto senam 5 jari cuy. Singkatnya mereka berempat pun akhirnya OTW ke rumah Tinsley. Dari sini kelihatan banget kalau mereka lagi norak-noraknya dengan minum banyak banget pop ice cuy. Tapi untungnya mereka masih kekontrol dan malah makin mudah untuk berbaur. Nora juga tiba-tiba ketemu sama seniornya yang dia taksir dan lagi sama Tinsley di pesta itu cuy. Sementara itu Spice dan Andy ternyata udah nyitepin inceran mereka masing-masing. Pesta pun berlanjut di pinggir danau. Terlihat Nora yang ternyata udah mulai akrab banget nih sama si Erlan di danau itu. Namun anehnya Andy ini kayak rada cemburu cuy ngeliatin dekatan Nora. Lalu sesaat kemudian Andy pun disamperin sama gadis incerannya. Dia pun ngajakin Andy untuk ke kamar aja karena dia gak suka berada di danau katanya. Nah ternyata di dalam kamar gadis itu malah ngajakin Andy untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Andy pun senang banget karena akhirnya dia bisa melepas keting-tingannya itu. Di sisi lain Spice malah sebaliknya, dan dia malah ditolak sama gadis incarannya karena dianggap terlalu agresif. Lalu pada keesokan harinya mereka pun kembali berkumpul untuk evaluasi. Pasalnya mereka sudah mulai bisa bergaul dan punya sedikit
sejarah kenakalan. Lantas sorenya Andy kembali bekerja dan OTW ke rumah Tante Gabby. Begitu sampai di rumahnya, Andy ternyata disuruh masuk lewat pintu belakang. Nah, yang harusnya ini adalah jadwal Andy untuk mengajar tenis, ternyata tante malah menyiapkan rencana untuk bisa berpusreng dengan Andy. Andy yang kemarin baru dapat pengalaman pun langsung praktek untuk kedua kalinya dan memenuhi apa yang dibutuhkan si tante. Dan dari sinilah kisah hidup Andy sebagai cowok kolingan pun dimulai. Keesokan harinya, Andy dan Spice lagi nongkrong di danau. Dia pun memantau Nora yang lagi lengket-lengketnya sama si Erlan. Nah, si Andy ini kelihatannya gak suka banget ngeliatin kedekatan mereka. Spice pun mulai sadar kalau sebenarnya Andy ini naksir sama Nora. Namun Andy mengelak dan bilang kalau seleranya kini adalah Tante Gabby. Lantas sorenya pas Andy lagi nyantai sambil baca buku soal gaya-gaya pusreng, dia pun didatengin sama tante-tante. Mereka ternyata mendengar review Tante Gabby yang katanya performa Andy ini benar-benar jos banget. Dan dari sinilah Andy pun dijuluki sebagai The Monster. Hari demi hari berlalu, Andy pun menang banyak sampai harus minum pil penguat cuy. Andy pun kini punya banyak uang dan dia membelikan sebuah tiket PP untuk gebetan online-nya yang dari India itu untuk ditarik ke Amerika. Suatu hari ketika Andy lagi kumpul kebo dengan Tante Gabby, tiba-tiba aja mereka mendengar suara mobil suaminya si tante. Sontak Gabby pun langsung meminta Andy untuk keluar lewat pintu belakang. Saking paniknya dia pun cabut tanpa pakai apa-apa dan ngebuat dia mesti berurusan dengan kepolisian. Di sisi lain, tante yang sibuk nyembunyiin bajunya Andy gak sadar kalau headbandnya Andy terjatuh. Lalu pada keesokan harinya, Andy juga kena marah sama seniornya karena kedapatan berbisnis yang enggak-enggak. Dia pun sampai kena bogem sama seniornya itu. Lalu besoknya pas lagi di pantai, keempat sahabat itu pun nyore sambil minum kelapa muda. Di sini Andy pun mulai kesel ngeliat kedekatan Nora dan juga Erlan. Dia pun ngejelekin Erlan sampai Nora jadi ikutan kesel dengan Andy. Di sini mereka sempat berdebat panjang lebar. Dan di saat itulah Andy akhirnya menyampaikan perasaannya kepada Nora yang katanya udah dia simpan sejak lama. Lalu SMS pun masuk. Andy dapat orderan lagi nih dari Tante Diana. Hal itu pun kebaca juga sama Nora yang ngebuat dia tahu kalau Andy sekarang adalah seorang pria kolingan. Andy akhirnya bergegas menuju rumah Tante Diana. Namun di rumahnya Diana ternyata ada teman SMA-nya yang lagi ngejagain anaknya si tante. Andy pun akhirnya pura-pura teler dan ngejawab ngasal pas ditanya ngapain berada di sini. Lantas Andy diajakin sama temannya itu untuk datang ke party perpisahan SMA dan ini adalah puncak acara sebelum mereka merayakan kelulusan. Singkat cerita, keesokan harinya Andy pun nemuin sahabat-sahabatnya dan ngajakin mereka untuk join ke party kelulusan. Namun mereka semua malah pada nggak excited. Mereka pun akhirnya ditantang Spice untuk nyeritain masalahnya masing-masing. Si Andy ternyata baru aja dipecat dari kerjaannya karena ketahuan lagi masih ngeladenin tante-tante gemes. Sementara itu si Leon dipecat gara-gara teler pas jadwal dia ngajar. Lalu Nora sendiri baru aja ngegapin Erlan masih deket sama mantannya. Sesaat kemudian Andy nerima telepon dari Dania yang katanya udah sampai di stasiun dan dia pun meminta Andy untuk menjemputnya. Akhirnya Andy pun bergegas ke TKP dan mereka pun akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Lantas Dania yang gak punya tempat tinggal pun langsung diajak staycation sama Andy. Nah begitu sampai di kamar, Dania pun tipis-tipis mulai ngajakin Andy untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Namun entah kenapa batang karet Andy kagak mau bangun dari tidurnya. Andy pun akhirnya ke klinik dan ngecek keadaan si Johnny. Dan dari sinilah Andy pun mengidap penyakit karena sering begajulan sama tante-tante random. Singkat cerita, pesta kelulusan pun tiba. Dengan majak Dania, Andy pun jadi makin pede datang ke pesta itu. Kedatangan mereka pun ditantang sama jagoan angkatan untuk buy one 1 lawan 1. Andy pun menerima tantangan dan berusaha untuk memenangkan pertandingan itu. Ajaibnya Andy yang krempeng ini malah menang cuy. Nora pun seneng banget dan langsung meluk Andy. Nah di sini Dania yang awalnya happy langsung jadi bete seketika karena doi cemburu. Dia pun cabut dari sana dan Leon yang mengetahui hal itu langsung mengejarnya. Mereka pun akhirnya mengobrol
ngobrol dan Dania curhat kalau Andy belum pernah mengunboxing serabi lepitnya sejak pertama kali mereka tiba di sana. Intinya dia benar-benar kecewa banget sama Andy. Satset akhirnya Leon pun mulai memancing Dania untuk berpush rank dengannya di dalam toilet. Sementara itu di luar, Andy dapat masalah besar lantaran para suami-suami takut istri ini nyamperin dia karena kasus tertinggalnya headband miliknya. Kedatangan mereka di sana pun gak lain dan gak bukan untuk memberi pelajaran pada Andy. Beruntungnya di waktu yang tepat, Leon yang jago bela diri ini pun datang dan mengalahkan bapak-bapak yang bejibun itu. Leon pun dapat banyak pujian dan dia kayaknya jadi paling ditakutin sekarang cuy. Pesta kini sudah selesai dan mereka menutupnya dengan penuh kenangan. Dania juga akhirnya pulang dan Leon kini resmi berpacaran setelah semalam berhasil menjebol gawang Dania. Mereka semua lalu saling berpamitan karena mereka akan melanjutkan kuliah di tempat yang berbeda-beda. Lantas ketika Leon dan Spice pulang, Nora pun memberi jawaban dari cintanya Andy, yang mana ternyata Nora diem-diem juga naksir sama Andy cuy. Film pun selesai dengan Nora dan Andy yang kini sudah menjadi sepasang sepatu.